Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi dari kebijakan fiskal, di mana dalam kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama pajak dan yang kedua ada politik anggaran. Oke, yang pertama kita bahas adalah pajak. Oke, apa itu pajak? Jadi pajak adalah iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal, karena ada undang-undangnya, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum. Misalnya pemerintah bisa memberikan denda atau kurungan penjara untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Misal kalian mangkir tidak membayar pajak atau tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan aturan, misal setiap tahun atau apa gitu ya, kita mungkin nanti akan kena dendanya gitu. Oke, secara ekonomi, pajak bisa didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan atau dunia usaha ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Jadi bedanya pajak dengan retribusi, kalau pajak kita memberikan uang ke negara tapi kita tidak mendapat balas jasa secara langsung. Jadi kita tidak bisa langsung merasakan, oh saya bayar pajak misal 5 juta, langsung saya dapat balas jasa sebesar 5 juta yang saya berikan. Itu tidak ya. Kalau beda dengan retribusi. Kalau retribusi itu kita bisa mendapatkan balas jasa langsung. Contohnya ketika kita parkir, kita bayar misal 5.000 gitu ya per jam, kita dapat fasilitasnya kan, tempat parkir selama kita mungkin ada di mall atau ada di tempat perbelanjaan. Oke, next, klasifikasi pajak. Oke, yang pertama ada pajak objektif. Pajak objektif ialah pajak yang merupakan pungutan yang hanya memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh dari pajak objektif ada pajak bumi bangunan, BPHTB, pajak penjualan dan barang mewah gitu ya. Kedua ada pajak subjektif. Nah, untuk pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya. Contohnya PPH atau pajak penghasilan kan subjeknya langsung ya, kita misal sebagai pekerja yang pendapatan kita memang sesuai dengan NJOP dari pajak yang harus kita bayarkan. Terus ada pajak langsung. Nah, untuk pajak langsung ini pajak yang dibebankan, ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Nah, kalau untuk pajak langsung kita tidak bisa mengalihkan pajak kita ke orang lain, misal dari suami ke istri atau dari anak ke orang tuanya, itu nggak bisa ya, karena ini pajak langsung. Contoh dari pajak langsung ada 3. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak bumi bangunan atau PBB, yang ketiga adalah pajak kendaraan bermotor. Oke, selanjutnya adalah pajak tidak langsung. Jadi pajak tidak langsung itu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Nah, kalau pajak tidak langsung kita boleh nih mengalihkan pajak kita untuk dibayar oleh orang lain. Contohnya apa? Di sini ada 3 ya. Contohnya yang pertama pajak pertambahan nilai atau PPN. Biasanya kena PPN 10% ya. Terus ada pajak bea masuk. Terus ada juga yang terakhir adalah pajak ekspor. Itu termasuk pajak tidak langsung. Next, tarif pajak. Oke, tarif pajak yang akan saya bahas di sini ada 2 ya. Yang pertama adalah tarif pajak berupa pajak nominal, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu. Yang kedua ialah pajak persentase, yaitu beban pajak ditetapkan berdasarkan persentase tertentu atas dasar pengenaan pajak. Okay, next ada pengaruh pajak. Jadi pengaruh pajak itu yang pertama, pajak itu mempunyai pengaruh terhadap pendapatan dan konsumsi, di mana pajak akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi melalui pengaruhnya terhadap fungsi konsumsi. Contoh terdapat pajak nominal dan pajak proporsional. Maksudnya apa? Jadi dengan pengenaan pajak itu mempengaruhi pendapatan. Contoh ketika pendapatan kita naik atau banyak, pasti kan pajaknya juga naik juga gitu ya. Jadi berpengaruh terhadap pendapatan. Berapa sih dari pendapatan kita, misal
20 juta yang harus dipotong pajak gitu. Terus pajak juga berpengaruh terhadap konsumsi. Kenapa? Ketika kalian mungkin sering makan di restoran gitu ya, atau di tempat-tempat nongkrong yang memang termasuk kawasan elit atau yang standar, itu kan pajaknya beda-beda. Ada yang dikenakan setiap kita makan kena pajak servis ya, atau pajak layanan. Ada yang kita kena pajaknya berapa, itu kan pasti ada. Nah, dengan adanya pajak terhadap konsumsi, itu mempengaruhi juga terhadap konsumsi. Misal, dengan adanya tarif pajak yang terlalu tinggi, otomatis kita menghindari untuk mengkonsumsi itu, gitu ya. Atau kita memilih untuk makan yang tidak bayar pajaknya terlalu mahal, atau mungkin tidak dipungut pajak. Oke. Yang kedua, pengaruh pajak terhadap keseimbangan ekonomi. Jadi pajak itu berpengaruh terhadap keseimbangan ekonomi. Kenapa dikatakan demikian? Karena kebijakan fiskal itu bertujuan mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Maka dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi harus dipahami, yaitu melihat pengaruh pajak terhadap output keseimbangan. Jadi pajak itu berpengaruh terhadap keseimbangan ekonomi di suatu negara. Jadi penentuan tarif pajak, pengenaan pajak, siapa lagi yang mau dinaikkan tarif pajaknya, atau memperluas orang-orang wajib pajak, itu juga perlu diperhitungkan ya, karena dia nanti berpengaruh dalam keseimbangan ekonomi di suatu negara. Oke, itu untuk pembahasan tentang pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang ada di setiap negara. Ya, nggak semua negara memang,